apa kabar? Bagaimana adik-adik kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan Kak Fani pagi hari ini. Adik-adik, bagaimana sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online kita? Nah, kalau sudah siap, duduk yang manis, kita sama-sama bernyanyi, dan nanti juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Dian. Adik-adik, kita mau angkat pujian kita yuk. Semuanya bangkit berdiri, adik-adik beranjak, kita mau bergerak nih adik-adik. Judul lagu kita yang pertama adalah Aku Mau Ikut Tuhan. Yuk kita bergerak. Silahkan duduk. Kalau sudah duduk, semuanya adik-adik kakak undang untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu yang sudah berlalu. Kami bersyukur masih diberikan kekuatan dan kesehatan di tengah pandemi ini. Kami bersyukur Tuhan memelihara kami sampai pada hari ini. Oleh orang tua kami, mama papa juga yang masih sehat-sehat sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita tadi sudah berdoa dan lanjut puji-pujian kita, judulnya Kasih Yesus Manis dan Indah. Yuk semuanya berdiri lagi, kita mau bergerak. Puji-pujian kita sudah. Nah, sebelum kita mendengar firman, Kak Fani mau kasih tahu dulu nih, apa sih tema kita pada minggu hari ini? Tema kita adalah pengharapan bagi semua bangsa. Nah, firman Tuhan hari ini nanti Kak Dian yang akan bawakan. Adik-adik duduk yang manis ya untuk mendengarkan. Oke? Oke deh, kalau gitu yuk kita dengarkan firman Tuhan. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Dian. Gimana kabarnya? Ya, Kak Dian harap semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Yuk, mari kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu. Berkati anak-anak, biarlah mereka bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan kemampuan untuk bisa menyampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, nah hari ini kita mau baca dulu nih sama-sama ya, dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 6 sampai 17 ya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 6 sampai 17. Adakah yang sudah dapat? Yuk kita baca sama-sama ya. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu, ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah, tema hari ini adalah pengharapan bagi semua bangsa. Nah, kita masih mau melanjutkan nih. Kalau minggu lalu kisahnya Nabi Elia, hari ini juga masih sama. Tapi sebelumnya kalian mau nih tebak-tebakan lagi. Ya, coba kalian tebak siapa ya? Ada yang bisa nggak ya? Sebutkan ini benderanya dari negara mana. Sekarang kita jalan-jalan nih, ya kan? Keliling. Ya, keliling mana ya? Oke, tebak ya, siap? Ready? Are you ready? 1, 2, 3, go! Ya, benar. Ini adalah bendera negara Jepang. Oke, next. Ada yang bisa? Ya. Oke, siapa tadi nyebut? Amerika. Nah, satu lagi adik-adik ya. Ini bendera udah nggak asing lagi nih. Pasti kalian semua hafal lah. Ready? Oke. Set. Ya, benar. Adalah ya bendera bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia. Nah, adik-adik siapa ya kalau misalnya suka jalan-jalan ketemu ini nih, turis ya, atau bangsa asing. Kalau kita biasa sebutnya warga negara Indonesia. Nah, kalau kayak gini biasanya sebutnya warga negara asing atau bule atau turis. Gitu ya. Nah, adik-adik, hari ini Nabi Elia mau jalan-jalan ya adik-adik ya. Dia mau pergi ke bangsa Venesia, dari bangsa Israel ke Venesia. Jadi dia jalan-jalan gitu ya. Dia pergi bersembunyi dari Raja Ahab.
Kemudian karena perjalanan jauh, aduh capek banget nih gitu ya, aus lagi. Nah, sampailah dia gitu ya di bangsa Venesia. Nah, namanya tuh di situ ada sebuah desa, namanya adalah Desa Sarfat. Dia ketemu sama seorang ibu. Terus dia bilang gini, "Ibu, tolong berikan aku minum." Ternyata seorang ibu ini adalah seorang janda, adik-adik. Kalau seorang janda artinya dia sudah tidak punya suami. Nah, tentunya kalau sudah tidak punya suami, dia kan tidak bekerja, adik-adik ya. Kalau pada zaman itu wanita tidak ada yang bekerja, adik-adik ya, tidak seperti sekarang ya. Jadi ibu ini tentunya sangat miskin, dia tidak punya penghasilan, adik-adik. Tapi dia punya satu orang anak. Lalu kemudian ibu itu bilang gini, "Aduh, sepertinya orang ini bukan dari negaraku, tapi dia kasihan karena dia kehausan. Baiklah, ini minum buat kamu." Terus Nabi Elia, "Wah, terima kasih Bu." Kemudian dia minum. Segarnya habis perjalanan jauh. Tiba-tiba kriuk. Aduh ibu, saya lapar nih, bagaimana? Lalu ibu itu bingung juga. Aduh, gimana ya? Soalnya dia tidak punya apa-apa di rumah. Tapi karena dia kasihan, akhirnya dia tetap mengundang Nabi Elia untuk datang ke rumahnya, adik-adik. "Ayo Nabi Elia, masuklah ke rumah." Ya, kemudian ikutlah Nabi Elia ke rumahnya janda di Sarfat tadi. Nah, kemudian ketika udah sampai di rumah, ibu itu mau membuat sebuah roti nih, adik-adik, gitu ya, buat dia dan anaknya. Tapi Nabi Elia bilang, "Ibu, tolong buatkan aku dulu, aku sangat lapar ini." Lalu janda tersebut bingung, adik-adik, duh gimana ya. Tapi dia bilang sama Nabi Elia, "Aku hanya punya tepung segini, kira-kira apakah mungkin cukup untuk 3 orang nih?" Jandanya, Nabi Elia, dan juga anaknya. Kira-kira apakah cukup? Nah, lalu Nabi Elia bilang, "Tenanglah Bu, jangan khawatir. Yang penting kamu buatkan saja." Aduh, gimana ya? Wah, ternyata janda tadi tidak ragu-ragu lagi. Dia langsung coba membuat, adik-adik. Pas dia buat nih, lagi giles gitu ya, tepung rotinya. Ternyata ajaib, adik-adik. Mujizat terjadi. Ternyata tepung yang sedikit tadi jadi banyak dan berlimpah, adik-adik. Dan cukup buat 3 orang. Wah, sungguh luar biasa, adik-adik. Akhirnya janda yang di Sarfat tadi itu tidak pernah kekurangan makanan, adik-adik. Tidak pernah kekurangan tepung maupun juga minyak yang dibutuhkan untuk makanan sehari-hari bersama anaknya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar sama-sama nih, adik-adik ya, bahwa Tuhan selalu memberikan pertolongan, gitu ya. Bukan hanya buat bangsa Indonesia, tapi juga buat bangsa asing juga, buat siapapun orang yang percaya pada Tuhan, gitu ya. Buat orang yang kulitnya putih, buat orang yang kulitnya hitam, sawo mateng, buat orang yang pendek, buat orang yang tinggi. Nah, semuanya Tuhan tolong, asalkan kita juga tetap berpengharapan dalam Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini di masa pandemi tentunya nggak mudah ya. Buat kalian yang lagi bersekolah harus online lagi nih, aduh ya kan, bukan hal yang mudah tentunya. Tapi Tuhan juga pengen mengajak kita untuk terus berpengharapan. Sekalipun ada keluarga kita ada yang sakit, kita jangan putus asa, adik-adik ya. Seperti janda tadi, asalkan dia percaya, pasti mujizat bisa terjadi, adik-adik ya. Asalkan kita juga tetap berpengharapan bahwa Tuhan pasti akan menolong. Sekalipun kita dihadapkan pada kesulitan, ada dari mungkin kita atau keluarga kita, mama, papa, oma, opa, kakek, nenek, mungkin ada yang sakit atau mungkin terkena COVID. Adik-adik jangan khawatir. Tentunya memang gak mudah, tapi kita tetap harus berdoa dan berharap Tuhan pasti memberikan mujizat
yang terbaik. Oke adik-adik, sekalipun kalian saat ini masih belajar online, tetap berpengharapan dan berdoa bahwa Tuhan pasti akan memulihkan bangsa kita supaya kalian juga bisa kembali ke sekolah, ketemu sama teman-teman lagi, bisa lagi pergi keluar rumah untuk bermain atau pergi ke mall gitu ya, tanpa khawatir, tanpa takut. Asalkan kita terus berpengharapan Tuhan pasti menolong. Oke adik-adik, yuk mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ketika hari ini kami boleh sama-sama diingatkan bahwa Tuhan senantiasa memberikan pertolongan kepada setiap kami. Siapapun itu Tuhan, Engkau pasti mengasihi kami. Ketika saat ini mungkin kami menghadapi kesulitan Tuhan, kami punya masalah Tuhan, tapi biarlah kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kami juga berharap Tuhan pasti memberikan kekuatan dan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi masalah dan kesulitan kami. Tuhan, kami mau serahkan doa dan permohonan ini, ajar kami sebagai anak-anak-Mu untuk selalu percaya dan menaruh setiap pengharapan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, terima kasih, sampai ketemu minggu depan ya. Bye, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saatnya kita mau memberikan persembahan. Persembahan adik-adik boleh titip ke mama papa ya. Nanti biar mama papa yang kasih ke gereja. Oke, kita mau mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Firman Tuhan tadi adik-adik sudah dengarkan. Ya, Tuhan mencintai dan mengasihi segala bangsa. Segala bangsa apa aja? Adik-adik pasti tahu kan? Ya, semua yang ada di dunia ini. Baik yang di ujung, di tengah, ya semuanya ya adik-adik. Cina, Amerika, Afrika, semuanya banyak. Pasti adik-adik juga sudah belajar di sekolah kan? Nah, kita mau mengakhiri sekolah minggu kita. Ada satu pujian lagi yang mau kita nyanyikan. Adik-adik yuk semuanya berdiri lagi. Kita mau nyanyi lagu Tuhan Cinta Semua Anak dan Segala Bangsa. Selesai. Sampai ketemu minggu depan ya di sekolah minggu online GKI Jati Bening Indah. Adik-adik jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Seperti Kak Fani saat ini yang harus pakai masker kemana-mana pun adik pergi, cuci tangan, menjaga jarak, untuk tetap di rumah juga kalau tidak perlu banget gak usah keluar adik-adik. Oke? Oke deh, kalau gitu sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Bye-bye.